Kita lanjutkan dialog di Jurnal Pagi, nyepi dari penyebaran hoax. Kita juga undang Anda pemirsa di rumah jika ingin berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Kita lanjutkan, Mas Kiki. Sejauh mana Anda melihat Bawaslu, KPU dalam membuat konten-konten positif dalam rangka mengcounter si berita-berita hoax itu? Kekurangan SDM, ya. Kuncinya di sana. Kenapa? Berapa banyak sih polisi yang bukan hanya menguasai technicalities, secara teknis dia menguasai perangkat-perangkat. Kalau polisi kan punya tim siber. Iya, tapi berapa orang? Ini 24 jam ini produksinya gitu. Yang kedua, tim itu kan tidak semuanya menguasai segala sesuatunya gitu. Jadi kalau ketika perang menghadapi dimensi-dimensi ekonomi, paling 1-2 orang yang menguasai. Begitu cerita tentang peta tenaga kerja misalnya, berapa orang dari tim itu yang menguasai? Sementara ini membanjir terus, nggak cukup. Dan follower mereka dijamin tidak setinggi dengan follower yang abal-abal ini. Karena kalau yang seru, yang kontroversial kan itu lebih menarik untuk dibaca. Selalu. Dan orang lebih gampang, lebih mudah, entice ya, dan tertarik untuk ini dibandingkan kalau dia tahu ini salah, ini sampah nih, jangan dibaca gitu. Saya kadang atau selalu membaca yang kayak gitu, tapi sangat saya pilih karena saya pengen tahu yang di kepala pembuat hoax dan sasarannya itu seperti apa gitu. Ini ada intellectual lag yang sangat jauh antara produsen katakanlah yang sekelas Sarasen dan yang lain-lain ini dengan si penerima pesan ini gitu. Dengan literatur yang rendah tadi. Iya, tingkat literasi yang sangat rendah gitu. Dan yang aneh itu buat saya bukan masalah dimensi hukum dari ITE seperti di Jepang, di Amerika, di negara-negara maju, bahwa kenapa sih hoax sulit berkembang di sana gitu? Karena pertama tingkat literasinya tadi, tingkat intelektualnya, pendidikan rata pendidikan. Yang kedua, ya, mereka tahu ini hanya part of the instruments, hanya bagian dari instrumen media komunikasi dan sebagainya. Ada banyak lagi sumber informasi yang lain. Yang tiga, tidak ada kepentingannya untuk baca seperti itu, membuang waktu. Dan yang keempat, konsep tentang iseng. Hidup saya kosmopolitan di mana-mana gitu. Belasan puluhan tahun saya hidup keliling kemana-mana. Itu hanya orang Indonesia itu punya sifat isengnya, dan beberapa negara gitu. Karena apa? Di Amerika itu kita nggak ada istilah iseng. Orang iseng itu ya kalau hanya sekedar jokes itu ya ada lah di mana-mana di seluruh dunia. Tapi iseng, jahilin orang segala macam itu nggak ada, itu hanya ada di Indonesia. Jadi kalau kita nyebarin hoax, terus orang memakan hoax kita, itu kelihatannya yang bikin tuh seneng banget, berhasil, sukses gitu. Sukses, kan. Ya. Kita lanjutkan ke Bawaslu. Kita sekarang sudah terhubung dengan anggota Bawaslu, Mas Rahmat Bagja. Selamat pagi, Mas Rahmat. Mas Rahmat, selamat pagi. Baik, kita akan coba memperbaiki komunikasi dengan anggota Bawaslu Mas Rahmat Bagja terkait dengan penyebaran hoax, sampai seberapa jauh, sampai seberapa dalam laporan yang masuk kepada Bawaslu dan apa saja selama ini untuk mengcounter berita-berita hoax atau sudah terhubung kembali Mas Rahmat, selamat pagi. Oke, kita coba hubungi kembali Mas Rahmat. Sementara Anda pemirsa di rumah jika ingin berpartisipasi bersama kami dapat melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Kita dulu bisa mengatakan bahwa tahun politik itu setiap 5 tahun sekali selama pemilihan langsung begitu ya. Tapi sekarang ada pilkada setahun sekali, 2 tahun sekali ada. Jadi tidak ada lagi kabar-kabar atau berita hoax di tahun-tahun politik karena tahun-tahun ini merupakan tahun-tahun politik.
Jadi tidak tahun politik aja konten hoax itu sudah politis, apalagi pada tahun politik. Kalau Mas Kiki ingat 2012 itu rasanya pertama kali milestone dalam tanda petik pengguna internet paling tinggi waktu itu. Di Jakarta dan Pulau Jawa pengguna internet paling tinggi dan semuanya untuk, ingat kan 2012 pilkada DKI waktu itu? Ya, karena ada curiosity, orang belum tahu, belum banyak ke internet. Sekarang rasanya hampir tidak ada orang yang mampu beli HP, katakanlah sekelas Oppo bekas atau jenis-jenis yang bekas yang lain tuh ya 300-400 ribu dan sudah bisa bermain sosmed gitu. Dan setiap orang berlomba-lomba untuk eksis, sehingga kalau dia dapat berita nggak dicek, langsung di forward. Kenapa? Ini berita A1 loh. Untuk membuktikan pada orang lain bahwa dia mendapatkan berita yang paling cepat gitu. Nah, saya sendiri kemakan seperti itu beberapa kali kasus. Ini contoh, tiba-tiba ada berita bahwa Inggris itu dibom. Di London itu dibom dan ratu itu dievakuasi itu beneran itunya. Wow. Terus saya langsung panik, anak saya di sana. Saya kontak ada tengah malam kan, dia kebangun nggak ada itu. Dia bilang kalau ada situasi emergensi seperti itu, ada sistem alert dari kampusnya untuk memberitahu bahwa ada situasi emergensi. Nggak ada tuh. Setelah dicek, itu rekaman dari perang Malvinas sekian tahun yang lalu. Mas Kiki dalam hal ini kemakan hoax tadi karena ada proximity, karena ada keluarga yang ada di London. Iya, tapi kalau kita saya forward itu kemana-mana, diketawain saya. Cilaka ini, saya yang tahu cara mengendalikan itu pun kena gitu. Artinya hoax ini bisa kemakan oleh siapapun ya? Iya. Nah, sejak itu kalau saya dengan teman-teman di grup di grup alumni UI, MIPA UI misalnya, itu kita dilarang forward. Sudah, kalau kamu memproduksi sendiri ngomong apapun boleh diupload. Tapi kalau forward dari informasi tempat lain nggak boleh. Itu bisa langsung mencegah penyebaran hoax karena orang membutuhkan waktu, membutuhkan energi dan kapasitas untuk menyeleksi mana yang hoax dan mana yang bukan. Cara yang paling gampang, stop aja semuanya. Maksudnya dimatiin aja handphone? Bukan, tidak di forward. Jadi kalau kita terima informasi, berhenti di kita gitu. Kalau mau memberikan pandangan kita sendiri, bukan pandangan orang yang forward gitu. Sekarang, contohnya, menurut Kiai Haji bla 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 bla, hadis ini hadis itu salah dan tidak. Orang ini yang disebut ini siapa? Kalau dalam dunia saya, kata profesor doktor ini. Yang ngutip pun profesor, ada yang ngutip itu lalu memforward gitu. Baik, coba kita tanyakan ke anggota Bawaslu, Mas Rahmat sudah terhubung. Selamat pagi. Halo, pagi. Selamat pagi, Mas Rahmat. Langsung saja dari pihak Bawaslu, bagaimana dengan penindakan konten hoax di media sosial menjelang 17 April ini? Apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu? Pertama, kami telah menindaklanjuti beberapa berita yang tersebar di media sosial. Berdasarkan info dari Kominfo ada sekitar 1.000 yang Mbak ya, tapi yang konten pidananya 46. Ini sedang kita tindaklanjuti, sedang kita kaji, dan juga kalaupun ini tindak pidananya termasuk pidana pemilu masuk di kami, kalau tidak termasuk
pelanggaran undang ITE maka masuk ke Barreskrim Mabes Polri. Ini yang kami lakukan untuk memilah-milah data yang ada di media sosial mengenai pemilu. Kadang-kadang kan memang pemilu, akan tetapi bukan konteks dalam pidana pemilu, tapi konteksnya undang-undang ITE. Ya. Dan kemudian memang tadi saya dengar dari Mas Diki ya, memang permasalahannya ya salah satunya itu terbiasanya copy paste viral. Ini yang kemudian beberapa kegiatan yang kami lakukan adalah membangun literasi mengenai pengawasan itu kepada masyarakat yang tidak kemudian asal memviralkan berita, apalagi pada saat ini menjelang kampanye terbuka ya, kampanye rapat umum. Sehingga kami harapkan nanti dari beberapa pencegahan dilakukan bukan hanya oleh Bawaslu, tapi oleh KPU, oleh teman-teman Barreskrim Mabes Polri, oleh teman-teman NGO dan juga Kominfo. Kami harapkan berita-berita mulai tersaring, tapi yang harus kita lakukan adalah sekarang bentuk penyadaran yang tadi, bahwa jangan asal kemudian viral sesuatu di copy paste dan kemudian diviralkan kepada orang tanpa kemudian melihat. Dan kadang-kadang kalau Mbak lihat kami jadi korban juga misalnya. Kemarin bilang Detik itu masang caleg di Bukit Tinggi membagikan jilbab kena pidana. Kemudian disandingkan dengan ada foto saya, kemudian pembawa pesan tidak melanggar. Nah, sengaja dipesandingkan seperti itu untuk membuat kesan bahwa Bawaslu itu tebang pilih dan kemudian bermasalah. Kalau kita lihat konteks di caleg yang membagikan jilbab, itu bukan membagikan jilbabnya, tapi jilbabnya itu yang dijadikan poin, padahal konteksnya itu pelanggaran pidananya bukan pada pembagian jilbab, tapi dia melaksanakan tersebut pada program pemerintah, pada acara pemerintah daerah. Dan itu sangat dilarang dalam undang-undang pemilu. Ya. Upaya Mas Rahmat atau upaya Bawaslu untuk mengcounter itu seperti apa? Hanya melalui konversi media saja? Ya, konversi media, dan juga tidak mungkin juga kan kita kemudian mencari orang yang seperti ini, karena berita ini buzzer ini kan nggak hitungannya ribuan dan apakah kadang-kadang ratusan ribu ini. Yeah. Dan orang terbiasa mengcopy dan viralkan, akhirnya kami pun harus terbiasa juga untuk mengklarifikasinya. Misalnya konten mengenai 7 kontainer surat suara. Yang anehnya sampai sekarang ada beberapa teman wartawan di daerah masih menanyakan hal tersebut. Padahal jelas hoax dan tidak mungkin. Pak, sudah diperiksa apa belum? Gimana kita periksa? Ya. Artinya diseminasi informasinya, Mas Rahmat, tidak sampai ke masyarakat bawah. Hati-hati dengan kemudian kemudian walaupun kita sudah bersama KPU menjelaskan, tapi tetap saja ada segmen-segmen masyarakat yang tidak terinfokan mengenai berita klarifikasi kami. Misalnya kemarin di Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, itu tidak tersosialisasi pada segmen masyarakat yang terlanjur telah diberikan info mengenai adanya 7 kontainer. Inilah yang kemudian yang kita harus hati-hati dan juga memberikan pelajaran pada orang-orang yang menyebarkan konten hoax agar berhati-hati. Dan kami harapkan ini Polri kemudian bisa menindak tegas orang-orang seperti ini. Ya. Karena berita yang tersebar itu kadang-kadang tidak bisa kemudian diklarifikasikan, dikonversi dan kemudian bisa menghilangkan berita itu. Karena sudah kadung terlanjur tersebar, jadi ya minimal kami melakukan preskon terhadap hal tersebut, bahwa hal tersebut tidak benar, bahwa sudah dilakukan pemeriksaan dan tidak ada masalah. Nah itu yang, tapi berita yang tersebarnya kadang-kadang pada segmen masyarakat tertentu tidak, kemudian klarifikasi ini tidak sampai. Ya, Mas Rahmat, di satu sisi informasi fake news ataupun hoax, ujaran kebencian itu menyebarnya sangat masif, sangat cepat sampai ke masyarakat perdesaan begitu ya. Tapi di sisi lain, misalnya ada 81 caleg yang mantan koruptor, itu informasinya banyak yang bolong-bolong loh. Sampai kelurahan itu banyak yang belum ngerti kalau ternyata si mantan koruptor ini nyalek lagi. Ini simpulnya di mana sebenarnya harus diurai? Pintunya untuk mantan narapidana, kami sudah mengajukan beberapa, bukan hanya sekarang, tapi sebelum ada PKPU mengenai larangan mantan narapidana yang bermasalah itu,
yang kemudian di judicial review di Mahkamah Agung dan kemudian dibatalkan karena tidak sesuai dengan undang-undang dan putusan MK, kami sudah mengusulkan untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Kami meminta KPU untuk kemudian menempelkan petikan putusan di TPS mengenai kejahatan yang bersangkutan yang dari 5 tahun tersebut. Karena di undang-undang ada, di undang-undang jelas yang bersangkutan harus declare, dan petikan putusan itu adalah akses masyarakat, akses publik. Orang bisa orang bisa lihat kok sebenarnya. Nah itulah kemudian diinformasikan kepada masyarakat, terserah masyarakat memilih atau tidak. Tapi kita sudah mengajarkan kepada masyarakat informasi yang benar itu seperti ini. Yeah. Jadi kemudian jangan kami kemarin sih meminta kepada KPU untuk melakukan hal tersebut. Jadi masyarakat di TPS tahu siapa yang dia akan pilih. Ini juga menjadi faktor penting dalam pendidikan politik di masyarakat. Baik, itu menjadi PR besar. Bawaslu mengingat 17 April sudah berarti 17 kurang 3, 14 April udah 41 hari lagi. 41 hari lagi, wow. Ya. Selain itu Mas, treatment atau gerak cepat apa yang dilakukan selama 41 hari ini? Apa perbedaannya dengan misalnya Pilkada DKI 2017? Kalau Pilkada DKI, konten-konten hoax yang bermasalah atau kemudian hoax yang kemudian menjadi sebuah gerakan, itu kemudian kita tindak. Dan sekarang juga bibit-bibitnya misalnya kalau sudah jadi gerakan bentuk pasti yang kita tindak. Misalnya dulu kan masalah dilarang menyolatkan, itu kami tindak tegas, kami turunkan, dan juga tidak boleh ada hal-hal seperti itu dalam konteks masyarakat. Dan kemudian sekarang kami melakukan, nanti ada patroli pengawasan. Kami bekerjasama dengan teman-teman Majelis Ulama Indonesia, teman-teman KPGI, KWI, Walupi, dan juga Periksadana Hindu Dharma untuk dalam ceramah-ceramah agama untuk meninggalkan hoax dan tidak kemudian terlalu percaya dengan berita yang tersebar yang bombastis. Harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu dan juga anti terhadap politik uang. Ini kami lakukan dan sudah masif, dan kami harapkan nanti pada saat rapat umum kan akan terjadi ini. Mungkin ada pertemuan ketemu antara pendukung A dan pendukung B, partai A dan partai B. Kalau konten hoaxnya begitu masif, itu kalau mereka ketemu bukannya saling sapa, bisa saling melontarkan kata-kata, saling bunuh. Ya, baik. Itu yang kita takutkan semoga tidak terjadi, Mas. Yeah. Makanya kami minta Barreskrim Mabes Polri aktif juga untuk melakukan penindakan terhadap, tapi juga kita cari contoh misalnya deterrent effect, misalnya kemarin yang ada teman-teman yang ada warga negara yang mengancam bahwa jika terpilih ini akan begini, yang cenderung fitnah, dan itu ditindak oleh kepolisian dan juga sentra Gakumdu dengan cepat. Itu merupakan deterrent effect agar hati-hati terhadap penyebaran konten-konten bohong dan fitnah. Baik, Mas Rahmat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi. Selamat bertugas kembali, meskipun tanggal merah biasanya Bawaslu KPU tetap kerja nih. Kita masih punya satu segmen, Mas Kiki. Kami kembali saat lagi, tetap bersama kami.